Halo guys, kali ini Mimin akan melanjutkan komik crossover Justice League versus Godzilla versus Kong isu keempat. Langsung saja kita ke pembahasan, tapi seperti biasa tekan tombol subscribe dan intro dulu pastinya. Komik dibuka dengan adegan kehancuran kota di Metropolis, serta narasi Batman yang mengatakan kalau ia akan menemukan cara untuk menghentikan semua kekacauan ini. Terlihat juga, Lantern mengangkat jenazah dari Atom Smasher dan Shazam mengikuti Godzilla. Batman masih tidak percaya kalau Superman sudah tewas, bahkan ia memohon ke Superman untuk hidup kembali. Meski sudah menggunakan solar array untuk mencoba menghidupkan kembali Superman, tapi nyatanya tidak ada satupun sel dari Superman yang regenerasi, serta detak jantungnya pun tidak berdetak kembali. Batman terlihat kecewa dengan pernyataan itu. Hingga akhirnya Batman menyadari bahwa Dreamstone, Mother Box, dan Orion Slate yang ada di Fortress of Solitude menghilang akibat diculik oleh Legion of Doom. Tentu saja Batman langsung percaya bahwa ketika Boom Tube diaktifkan, maka Legion of Doom terseret ke dunia alternatif, tempat di mana para kaiju-kaiju itu berada. Dan menurut Hawker, Dreamstone lah yang membawa Legion of Doom kembali pulang, serta membawa para kaiju datang kemari. Batman juga menyuruh member Justice League untuk menemukan Toyman serta Dreamstone yang dibawanya untuk bisa memulangkan para kaiju ke dunia asalnya. Wonder Woman bertanya ke Cyborg mengenai sinyal frekuensi yang menarik perhatian dari para kaiju. Rupanya Cyborg pergi mendatangi padang pasir Chihuahua, tempat di mana Lex Luthor menemukan mata Mechagodzilla, sekaligus mata Mechagodzilla lah yang ternyata sumber dari sinyal frekuensi itu. Tapi menurut Cyborg, sinyal itu sudah menghilang dan tidak mengirimkan sinyal lagi. Meski begitu, Cyborg mendeteksi serta memberi himbauan ke member Justice League bahwa Godzilla sedang menuju Fortress of Solitude. Mengetahui kalau Godzilla kemungkinan masih memburu Superman, Batman memerintahkan Justice League untuk memindahkan Superman ke tempat yang lebih aman. Flash mengatakan ke Batman bahwa hanya Supergirl yang bisa memastikan apakah Superman masih hidup atau tidak. Sementara itu, Supergirl masih terus menatapi Kong dan begitu pun sebaliknya. Hingga akhirnya, Green Arrow menyadari bahwa tidak ada satupun dari mereka yang akan menyerah. Supergirl juga menyadari bahwa Kong hanya makhluk teritorial yang hanya melindungi wilayahnya, tidak seperti Godzilla yang menyerang Metropolis. Dengan segera, Supergirl meninggalkan Skull Island untuk memastikan kondisi Superman serta meninggalkan Green Arrow sendirian dengan Kong. Kong sempat meraung kepada Green Arrow. Tak lama kemudian, member League of Assassins sudah mengintai Green Arrow dan Kong. Ternyata League of Assassins menunggu Supergirl pergi untuk melakukan penyerangan kepada Green Arrow. Green Arrow terlibat baku hantam dengan mereka dalam jumlah yang banyak. Tapi Green Arrow mendapat bantuan dari Kong dan Kong menghantamkan kakinya ke tanah yang membuat member League of Assassins terpental. Bahkan saking kerasnya serangan Kong, Green Arrow pun juga hampir terpental. Pandangan Oliver langsung terfokus pada kapal yang ada di bawahnya dan ia segera mendatangi kapal itu. Di Justice League Watchtower, Lois Lane datang untuk menjenguk Superman. Perlahan-lahan, Lois melangkah ke tempat Superman berada. Tak lupa juga, Lois membawa cincin tunangannya yang ia temukan di kantong jaket milik Clark. Lois mengatakan di hadapan Clark Kent bahwa dirinya telah menerima Clark sebagai cintanya. Itu sebabnya, Lois berharap Clark bisa hidup kembali agar ia bisa memakai cincin itu dan dipakaikan langsung oleh Clark. Setelah itu, Justice League segera pergi karena telah mendapatkan panggilan darurat dari Aquaman. Lois yang masih berada di Watchtower kemudian menonton video rekaman penyerangan para kaiju di berbagai kota dan Legion of Doom ke Fortress of Solitude. Lois melihat bahwa Luthor juga terlibat atas kekacauan ini. Oleh sebab itu, Lois menelpon seseorang untuk memberitahu gerak-gerik yang dilakukan oleh Luthor dalam 24 jam terakhir. Dan ia juga menyuruh orang itu untuk mencari batu berwarna merah yang tak lain adalah Dreamstone. Beralih ke markas Legion of Doom, di mana Black Manta meminta kepada member Legion of Doom untuk bersabar jika mau melakukan balas dendam ke masing-masing superhero yang mereka pernah hadapi. Karena menurutnya, rencana Legion of Doom sudah dilaksanakan dan Manta menunggu kehadiran Deathstroke beserta Cheetah. Deathstroke dan Cheetah menyelidiki area Metropolis yang digadang-gadang kemunculan Godzilla pertama kali di universe ini. Karena tidak tahu secara persis di mana lokasi Godzilla atau Toyman muncul, Deathstroke meminta Cheetah melihat rekaman CCTV di sekitar area, sementara Cheetah meminta gambaran dari satelit milik LexCorp.
Setelah dicek, ternyata benar bahwa Toyman juga berada di Metropolis saat Godzilla muncul pertama kali di Metropolis. Nah, di halaman selanjutnya, terlihat Luthor membuat sebuah Mechanized Titan yang kemungkinan besar itu adalah Mechagodzilla. Proyek ini ia beri nama Proyek Atlas. Bahkan Luthor berhasil membuat ulang tanda sinyal frekuensi yang ada di perangkat mata Mechagodzilla. Luthor mengklaim bahwa ini adalah senjata terkuat yang pernah dibuat oleh LexCorp. Mecha ini juga dinilai Luthor mampu mengalahkan ancaman para kaiju, termasuk Godzilla. Kita beralih ke Atlantis, di mana Justice League sudah tiba, serta bersiap membantu Aquaman yang ternyata mendapat serangan dari Titanus Tiamat. Justice League diminta Aquaman untuk tidak membiarkan Tiamat mendekati istana. Aquaman, pasukan Atlantean, hewan-hewan yang hidup di Atlantis, dan member Justice League baur-membaur untuk melawan Tiamat. Namun serangan Aquaman beserta yang lainnya tidak mampu melumpuhkan Tiamat. Bahkan Aquaman mencoba berkomunikasi secara damai dengan Tiamat, tapi sayangnya usaha itu gagal. Para Justice League berpendapat bahwa Tiamat datang ke Atlantis karena merespon sinyal panggilan, entah sinyal panggilan itu yang berasal dari perangkat Mechagodzilla milik Luthor atau Dreamstone yang dibawa oleh Toyman. Tiamat menggunakan serangan tintanya untuk membuat Justice League kewalahan. Cyborg mengonfirmasi bahwa ada sinyal panggilan yang membuat Tiamat datang ke Atlantis. Kemudian Wonder Woman meminta Justice League untuk menemukan sumber sinyal panggilan itu secepat mungkin. Masalah yang lebih besar akhirnya datang juga, yang ternyata Kadal satu ini malah ikutan mampir ke Atlantis. Tujuan Godzilla mampir ke sini ya tentu saja baku hantam dengan Tiamat. Kedua kaiju spesialis di lautan ini saling beradu serangan. Kemudian Flash berinisiatif untuk menemukan sumber sinyal panggilan itu, sementara member Justice League yang lain menghadapi kedua kaiju tersebut. Godzilla menyemburkan nafas atomnya ke arah Tiamat. Karena serangan itu, Tiamat terdorong dan ekornya mengenai Flash, Wonder Woman, serta Green Lantern. Karena dinilai Justice League tidak mampu mengatasi kekacauan ini, Mira meminta Aquaman mengaktifkan failsafe. Bukan failsafe yang ini ya, kalau yang ini failsafe untuk Batman. Failsafe ini dinilai cukup berisiko untuk Atlantis, namun Aquaman tidak punya pilihan lagi selain menggunakannya. Aquaman berenang ke kedalaman, serta membuka segel rantai yang mengisyaratkan membebaskan sesuatu. Ternyata failsafe yang dimaksud Mira ialah membebaskan Kraken, lalu membiarkan Kraken ikut baku hantam dengan Godzilla dan Tiamat. Berpindah ke Skull Island, di mana Green Arrow berhasil menyusup masuk ke kapal milik League of Assassins. Setelah itu, Green Arrow menemukan tulang seekor kaiju dari balik kain tertutup. Nah, yang jadi pertanyaan, buat apa League of Assassins memiliki tulang kaiju itu? Kalau menurut kalian, tulang kaiju siapakah ini? Dan tulis teori liar kalian di kolom komentar ya.